Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 87, menjodohkan mantan istrinya dengan kencan buta. Hailey begitu gembira karena dia telah memperlakukan dirinya sendiri sebagai istri Jordan. Karena butler Frank adalah pelayan Jordan, itu berarti dia pelayanku juga. Oleh karena itu, Hailey berkata, butler Frank. Jordan mengerutkan kening. Ia mengira Hailey akan memanggilnya dengan hormat sebagai Tuan Reyes, tetapi ia tidak menyangka Hailey akan memanggilnya butler Frank juga. Jordan dapat melakukannya karena butler Frank adalah bawahannya. Namun, Hailey tidak punya hak untuk melakukan itu. Sama sekali tidak menganggap dirinya sebagai orang luar, Hailey berkata, butler Frank, aku tersanjung. Karena Jordan memperlakukanmu seperti keluarganya, aku akan melakukan hal yang sama mulai sekarang, jangan khawatir. Jordan tidak dapat menahan rasa geli mendengar perkataan Hailey karena dia bersikap seolah-olah sedang memberikan anugerah kepada butler Frank. Seolah-olah dia berkata bahwa dia tidak akan memperlakukannya seperti pembantu setelah menjadi nyonya rumah. Terima kasih, terima kasih. Butler Frank selalu bersikap rendah hati. Meskipun dia tahu bahwa Hailey bukan lagi istri Jordan, dia tidak akan pernah berani bersikap kasar kecuali Jordan memberinya izin. Jordan melanjutkan, itu cucu butler Frank, Grayson Reyes. Usianya hampir sama dengan kami, tetapi dia sudah menjadi pengguna kursi roda karena cedera kaki. Hailey berinisiatif untuk menghampiri dan menjabat tangan Grayson. Halo, bagaimana kamu bisa terluka? Ya ampun, kamu sangat menyedihkan. Kamu kehilangan mobilitasmu di usia yang begitu muda. Grayson berkata, saya mengalami kecelakaan 2 tahun lalu. Hailey menatapnya dengan tatapan penuh belas kasih. Ia berkata, aku turut prihatin atas apa yang terjadi padamu, tetapi yakinlah bahwa Jordan dan aku akan menjagamu sebagaimana kakekmu telah menjaga Jordan selama bertahun-tahun. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke Jordan dan berkata, kita beri Grayson sejumlah uang atau bawa dia ke rumah sakit yang bagus. Mungkin, ada peluang baginya untuk pulih sepenuhnya. Untuk pertama kalinya, Jordan merasa Hailey benar-benar tidak masuk akal dan bodoh. Dulu, Hailey kerap menyebut Jordan sebagai orang udik. Sekarang, Jordan merasa bahwa Hailey adalah orang udik. Jordan menjelaskan kepada Hailey, butler Frank mungkin adalah pelayan kita, tetapi kekayaan bersihnya mencapai beberapa miliar. Dia tidak membutuhkan uang kita. Dia dapat dengan mudah mencarikan Grayson, dokter terbaik di dunia. Hailey tertegun sejenak. Bill, miliaran. Hailey mulai tergagap. Dia benar-benar tidak menyangka kalau seorang kepala pelayan bisa menjadi miliarder. Setelah menjalankan kerajaan bisnis selama bertahun-tahun, keluarga Camden hanya mengumpulkan aset ratusan juta dolar. Pada puncaknya, bahkan Collins, yang perusahaannya telah tercatat sebelumnya, tidak memiliki aset miliaran. Ketika Hailey menatap butler Frank lagi, dia tidak lagi berani bersikap merendahkan dan menganggapnya sebagai pelayan. Apakah Anda juga seorang presiden perusahaan? Tanya Hailey dengan hormat. Tetap rendah hati seperti biasa, butler Frank menjawab dengan sopan, tidak, saya hanya seorang pelayan. Kakek Tuan Jordan mengajarkan saya cara berinvestasi, dan saya akan berinvestasi di semua saham yang ia investasikan. Kemudian, ketika dia mulai berinvestasi di bidang real estate, saya juga membeli beberapa, dan seiring berjalannya waktu, kekayaan saya pun bertambah. Semua berkat keluarga Stele, saya jadi punya uang sekarang. Saudara-saudara Ten Jordan, dirinya sendiri, dan bahkan istrinya bisa mengambil uang itu sesuka mereka. Hailey sangat gembira saat mendengar istrinya, karena dia mengira yang dimaksud adalah dirinya. Hailey menatap Jordan dengan heran. Jika butler Frank sudah menjadi miliarder, apakah kakekmu bisa memiliki puluhan miliar? Sebelum Jordan menjawab, butler Frank tertawa terbahak-bahak dan berkata, haha, Nona Camden, Tuan Stele punya lebih dari puluhan miliar. Lebih dari puluhan miliar dolar. Hailey menjadi sangat marah, dan menepuk-nepuk Jordan dengan genit. Kau jahat sekali. Kau bahkan tidak memberitahuku betapa kayanya kakekmu. Butler Frank menjelaskan atas nama Jordan, Nona Camden, jangan menaruh dendam pada Ten Jordan. Ujian yang telah ia lalui sangat berat. Jika ia memberitahu Anda tentang hal itu, ia akan gagal dalam ujiannya, dan Ten Stele akan membencinya karenanya. Hailey tiba-tiba menjadi pengertian. Ya, kakek melakukannya demi kebaikan Jordan. Mayoritas keturunan kaya telah dimanja dan bertindak melanggar hukum. Mereka tidak bisa menerima kesulitan sama sekali. Ujian kakek untuk Jordan adalah hal yang baik. Setelah mengatakan itu, Hailey tiba-tiba mencium pipi Jordan dan berkata sambil tersenyum, aku tidak menyalahkanmu lagi, sayang. Jordan tidak berdaya. Kalau saja dia sudah siap, dia mungkin akan menjauh agar Hailey tidak mendapatkan keinginannya. Namun, Jordan tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan dan hanya berkata, mari kita duduk dan mulai. Tak lama kemudian, hidangan disajikan satu demi satu.
Hailey sangat gembira. Ini hidangan favoritku. Terima kasih, Jordan. Jordan berkata sambil tersenyum, sudah kubilang aku akan menebusnya hari ini. Hailey mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Jordan lagi. Jangan bilang begitu. Sebenarnya, aku juga salah. Jangan coba-coba berbaikan lagi. Kita akan baik-baik saja mulai sekarang. Jordan menepis tangan Hailey. Awalnya ia berencana untuk membicarakan masalah itu setelah makan. Namun, ia tidak punya pilihan selain melakukannya sekarang karena Hailey sama sekali tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Jordan berkata, Hailey Camden, kurasa kau salah paham. Aku mengajakmu keluar malam ini karena aku sudah mengatur kencan buta untukmu. Kencan buta? Kencan buta apa? Hailey bingung. Jordan menunjuk Grayson dan berkata, Grayson kira-kira seusia denganmu, dan karena dia satu-satunya pewaris, dia akan mewarisi semua aset keluarga. Aku menjodohkanmu dengan Grayson karena aku tahu kau selalu bermimpi menikahi seorang miliarder yang bisa menjadikan keluargamu keluarga papan atas di Orlando. Hailey menjadi marah. Apa katamu? Kau mengenalkanku pada seorang pembantu. Itu penghinaan bagiku. Jordan mendengus dingin dan membentak, Nona Camden, tolong jaga ucapanmu. Mereka adalah bawahanku, bukan bawahanmu. Butler Frank tidak hanya memiliki aset senilai miliaran dolar tetapi juga telah mendukung banyak orang secara finansial seperti bos besar, Pablo, yang bekerja untuknya. Keluarga Camden seharusnya tunduk pada Butler Frank. Hailey menjatuhkan segelas air saat dia sedang marah. Sambil menunjuk Grayson, dia berteriak pada Jordan, kau ingin aku menikahi orang cacat seperti dia. Kau hanya mempermalukanku. Jordan menjawab dengan tenang, memang benar Grayson mungkin tidak bisa memenuhi beberapa kebutuhanmu, tapi kita sudah tidur di kamar terpisah selama 3 tahun terakhir, jadi kamu seharusnya terbiasa dengan pernikahan tanpa kehidupan seks. Juga, Hailey, kau memang cantik jelita, tapi kau sudah bercerai 2 kali sekarang. Kebanyakan keturunan akan membencimu, jadi kuharap kau akan mempertimbangkan ini dengan saksama dan memilih Grayson. Hailey begitu jengkel sehingga ia mengambil segelas air lagi dan menyiramkannya ke wajah Jordan. Aku menolak untuk menerima dia. Aku bahkan tidak akan memikirkannya. Jordan Stele, kau sudah keterlaluan. Aku sangat mencintaimu, tapi kau malah menjodohkanku dengan pria lain. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan ruangan pribadi itu sambil menangis.